Baik, berjumpa kembali di mata kuliah manajemen akunting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 9, yaitu tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja dari manajer. Nah, pengertian dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional dari suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan dari sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi akuntansi yang dipakai merupakan salah satu dasar dari penilaian kinerja, merupakan dari tipe dari akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan dari manajemen ataupun rencana formal yang telah dituangkan di dalam anggaran. Manfaat dari penilaian kinerja yaitu sebagai berikut. Penilaian kinerja mempunyai manfaatnya adalah yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan maupun pengembangan karyawan dan untuk penyediaan kriteria seleksi maupun evaluasi program pelatihan pegawai. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi pegawai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi untuk penghargaan. Tahap dari penilaian kinerja yaitu ada dua, yaitu ada tahap persiapan dan tahap penilaian. Dalam proses tahap persiapan itu penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Kemudian penetapan kriteria yang akan dipakai untuk mengukur kinerja. Kemudian pengukuran kinerja yang sebenarnya terjadi. Tahap penilaian merupakan kita akan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian penentuan penyebab terjadinya penyimpangan dari kinerja sesungguhnya dengan yang telah ditetapkan di dalam standar. Kemudian ada penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Nah, yang pertama adalah penentuan daerah pertanggungjawaban manajer dan manajer yang bertanggung jawab. Kriteria penetapan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dibebankan itu harus konsisten dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer atas pendapatan dan atau biaya. Batas tanggung jawab harus teliti dan adil. Untuk mengembangkan pengendalian operasional, daerah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang manajer itu harus dapat diukur dari efisiensi maupun efektivitasnya. Kemudian kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab yang akan dibebankan kepada manajer. Ya. Nah, tahapan dari penilaian kinerja yaitu kalau kita membaginya berdasarkan tipe pusat pertanggungjawaban, ada pusat pertanggungjawaban biaya, ada pusat pertanggungjawaban pendapatan, ada pusat pertanggungjawaban laba, dan ada pusat pertanggungjawaban investasi. Nah, untuk bicara untuk input, proses dan keluaran, untuk input ada volume dikali harga sama dengan biaya, dan ini ada bicara untuk proses. Kemudian keluarannya adalah volume dikalikan dengan harga dapat pendapatan. Oke, berikutnya adalah karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban biaya yaitu merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur dengan prestasi atas dasar biaya itu sendiri. Kemudian pusat pertanggungjawaban pendapatan itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberikan wewenang untuk mengontrol atau mengendalikan pendapatan dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Kemudian ada pusat pertanggungjawaban laba, itu ada merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajer yang diberikan wewenangnya untuk mengendalikan pendapatan maupun biaya dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Kemudian pusat pertanggungjawaban investasi, yaitu merupakan pusat laba yang manajernya diukur dengan cara menghubungkan laba yang diperoleh oleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang telah mereka keluarkan. Oke, berikutnya penetapan kriteria kinerja bagi setiap pusat pertanggungjawaban. Penetapan kriteria itu harus dapat dipertimbangkan, ya. Harus dapat diukur atau tidaknya kriteria tersebut.
Rentang waktu, sumber daya, dan biaya juga harus jelas. Bobot yang diperhitungkan dalam kriteria harus adil. Kemudian tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang akan ditimbulkan juga harus semua dikalkulasikan. Kemudian pengukuran kinerja sesungguhnya, dalam pengukuran kinerja sesungguhnya harus sangat objektif ya. Jadi tidak memihak kepada subjek ya. Namun yang terjadi dalam perilaku menilai memicu timbulnya perilaku yang tidak semestinya seperti yang namanya perataan, pencondongan, permainan, penonjolan, dan pelanggaran aturan ya. Oke. Untuk ukuran kinerja ada ukuran kinerja tunggal. Kalau ukuran kinerja tunggal hanya satu ukuran saja untuk menilai dari kinerja manajer. Kalau ukuran kinerja beragam yaitu mempunyai berbagai macam ukuran dalam menilai kinerja manajer. Kemudian ada kinerja gabungan. Untuk ukuran kinerja gabungan ini memiliki berbagai macam ukuran, menggunakan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-rata sebagai ukuran yang menyeluruh kepada kinerja manajer. Biasanya itu lebih sering menggunakan yang model gabungan. Oke, pengukuran kinerja pusat laba dapat menggunakan rumus dari ROI. ROI sama dengan laba dibagi investasi, atau ROI sama dengan pendapatan dibagi investasi dikalikan dengan laba dibagi dengan pendapatan. Atau bisa juga menggunakan RI atau residual income. Residual income sama dengan laba dikurangi dengan beban modal dikalikan dengan investasi. Oke. Pengukuran kinerja pusat laba itu kita dapat menggunakan ROI. Keunggulan dari ROI adalah ROI mendorong manajer pusat laba akan menaruh perhatian yang secara sesama terhadap hubungan antara pendapatan, biaya, maupun investasi. Kemudian ROI juga mendorong dari manajer pusat laba untuk melaksanakan yang namanya efisiensi dari biaya. Kemudian ROI juga mencegah untuk manajer pusat laba akan melakukan investasi yang sifatnya berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Kelemahan yang dimiliki oleh ROI yaitu pertama, kembali investasi tidak mendorong manajer pusat laba untuk melakukan investasi dalam proyek yang mengakibatkan menurunkan kembalian investasi pusat laba maupun proyek tersebut menaikkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Kemudian memusatkan perhatian jangka pendek dan dipengaruhi oleh model depresiasi. Ya. Nah, pengukuran kinerja pusat laba dapat juga menggunakan yang namanya residual income. Keunggulan dari residual income yang pertama adalah dalam penggunaan residual income itu mengakibatkan semua laba memiliki sasaran laba yang sama untuk investasi yang sifatnya sebanding atau sama atau kurang lebih sama. Residual income menggunakan tarif beban modal yang berbeda untuk investasi yang memiliki risiko yang berbeda. Kelemahannya untuk residual income itu tidak seperti ROI yang berupa rasio maupun persentase. Residual income berupa angka absolut yang tidak dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan dari berbagai pusat laba dalam menghasilkan laba. Kemudian memusatkan perhatian jangka pendek dan dipengaruhi oleh model depresiasi. Kemudian slide terakhir ya. Produktivitas sebagai pengukur kinerja. Produktivitas sangat berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran maupun dengan masukan yang akan digunakan sebagai penghasilan dari keluaran tersebut. Nah, pengukuran produktivitas biasanya dilakukan dengan cara mengukur perubahan dari produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha maupun untuk perbaikan dari produktivitas itu sendiri. Pengukuran produktivitas itu biasanya bersifat prospektif dan berfungsi sebagai masukan atau input
sebagai bentuk dari pengambilan keputusan strategik. Rasio produktivitas sama dengan keluaran dibagikan dengan masukan. Ya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Jikalau ada pertanyaan seperti biasa, kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di bab terakhir, di bab 10.